Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aprilia. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. LPTK Institut Pendidikan Indonesia Garut, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Video pembelajaran ini dibuat pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023. Saya merupakan guru bahasa Indonesia di SMK Taruna Harapan 1 Cipatat. Dan dalam video kali ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran saya pada kelas 10 RPL 1 dengan materi teks laporan hasil observasi, topik menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran Discovery Learning. Semoga video pembelajaran saya bisa bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Ya. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Silakan kepada KM dipimpin untuk berdoa. Perhatian. Siap. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu akan cek kehadiran dulu. Yang tidak hadir hari ini, absensi? Hadir semua. Oke, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, kita bangun dulu semangatnya ya, agar kita nanti belajar tetap semangat. Mau dipimpin oleh siapa? Tepuk semangat. Padli. Ayo Padli, ke depan. Semuanya berdiri, ayo. Dah. Tepuk semangat. Semangat. Semangat aye. Terima kasih Fadli. Silakan duduk. Sekarang kita lanjutkan ke materi minggu lalu ya. Kita bahas dulu materi minggu lalu. Masih ada yang ingat membahas tentang apa? Pengertian teks LHO. Lalu karakteristik teks LHO. Masih ada yang ingat apa itu teks LHO? Silakan. Apa itu teks LHO? Teks LHO adalah teks yang berisi informasi atau penjabaran umum yang didapatkan dari hasil pengamatan. Betul, penjabaran umum dari hasil pengamatan. Berarti dia melakukan suatu pengamatan, terjun langsung ke lapangan untuk mengobservasi sesuatu. Sekarang, karakteristik ada berapa? Tiga. Yang pertama, bersifat objektif. Kedua, disusun berdasarkan fakta. Ketiga, secara lengkap dan mudah dipahami. Apa itu objektif? Ada yang ingat? Oh, silahkan. Apa itu yang dimaksud objektif? Teks laporan hasil observasi disusun dengan mengacu pada objek yang diamati. Dengan kata lain, laporan hasil observasi harus bersifat objektif. Artinya, semua orang akan mengatakan hal yang sama tentang objek tersebut. Hasil pengamatan observasi juga harus disampaikan secara jelas dan spesifik, yaitu khusus pada objek yang diamati saja dan tidak membahas hal di luar objek yang diamati. Iya, betul. Maksudnya objektif di situ berarti kita khusus kepada objeknya saja, tidak membahas yang lainnya. Contoh misalkan kita mengobservasi pohon rambutan, berarti yang diobservasi ya pohon rambutan, baik dari jenis-jenis rambutannya atau misalkan bagian-bagian dari pohon rambutan. Jadi jangan membahas yang lain. Yang kedua, silakan.
Teks laporan hasil observasi disusun berdasarkan fakta atau data hasil pengamatan secara utuh, tidak dikurangi atau ditambah, dan bukan merupakan hasil imajinasi atau hayalan. Dalam teks laporan hasil observasi, sangat jarang dijumpai kalimat opini. Opini adalah pernyataan berupa gagasan atau hasil pemikiran secara yang belum terbukti kebenarannya. Nah, di situ berarti teks observasinya harus fakta, berarti benar adanya, jangan dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangi. Nah, karena apa? Karena itu kan bersifatnya kita langsung terjun ke lapangan, jadi harus apa adanya. Yang ketiga, silakan. Teks laporan hasil observasi disajikan berdasarkan hasil pengamatan secara lengkap dan terperinci menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami oleh pembaca. Bahasa yang lugas adalah bahasa yang mengacu pada makna yang sebenarnya dan apa adanya, atau disebut juga makna denotatif. Berlawanan dengan bahasa lugas adalah bahasa kias. Bahasa kias adalah bahasa yang mengacu pada makna tambahan, konotatif. Konotatif, ya. Jadi dalam menyusun teks observasi, langkah-langkahnya harus lengkap, tidak boleh ada yang terlewat. Bahasanya pun harus mudah dipahami agar pembaca tidak kebingungan atau menjadi salah paham. Ya, itu materi di minggu lalu. Untuk minggu sekarang kita belajar masih tentang teks observasi, tapi bagian struktur teks observasi. Coba sebelumnya Ibu akan menampilkan suatu gambar. Terlihat? Gambar apa? Mobil. Kira-kira apa hubungannya dengan materi hari ini tentang struktur teks observasi dari mobil tersebut? Ada yang bisa berpendapat? Silahkan. Apa maksud dari mobil tersebut hubungannya dengan struktur? Jadi mobil tersebut terdiri dari rangka, ban, dan mesin. Jika salah satu tidak ada, maka mobil tersebut tidak akan berfungsi. Contohnya seperti mobil, jika tidak ada mesinnya, maka tidak akan bisa maju. tidak akan bisa maju, betul. Jadi kalau tidak lengkap, mobil itu tidak akan bisa digunakan, ya, betul. Sama halnya dengan materi yang akan kita pelajari sekarang tentang struktur. Yang namanya struktur berarti harus lengkap dari awal sampai akhir. Kalau misalkan tidak lengkap strukturnya, bisa menjadi sebuah teks yang baik? Tidak, karena ada yang hilang. Begitupun dengan mobil. Mobil jika mesinnya tidak ada, bisa digunakan? Tidak ada, ya, betul. Nah, sekarang kita belajar tentang elemen membaca. Berarti di sini kalian tugasnya nanti akan membaca suatu teks. Adapun capaian pembelajarannya di sini peserta didik mampu mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dari berbagai jenis teks. Misalnya deskripsi, laporan, narasi, rekon, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi dari teks visual dan audiovisual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Itu capaian pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajarannya di sini setelah kalian belajar tentang struktur, Ibu berharap kalian mampu menganalisis struktur teks laporan hasil observasi dari hasil membaca secara kritis. Jadi membacanya tidak hanya sekedar membaca, tetapi dipahami, ya. Sekarang Ibu kemarin sudah membagi kelompok? Sudah duduk berkelompok? Sudah. Nah, Ibu akan memberikan sebuah teks, nanti kalian diskusikan terlebih dahulu. Boleh dibaca dulu teksnya? Pahami?
Nah, di sini Ibu nanti akan membagikan LKPD-nya ya. Kelompok 1 ya. Nih, pegang dulu ya. Kelompok 1. Kelompok 2 ini ya. Kelompok 3. Oh, ini berarti kelompok 4. Salah. Ini ya. Coba dibuka dulu ya KPD-nya. Di situ kan ada sebuah teks tentang belalang anggrek. Di belakangnya ada tabel. Kalian tugasnya di sini cari strukturnya, tentukan dalam setiap paragrafnya. Ya. Kira-kira dari ke-6 paragraf ini strukturnya yang mana saja? Ibu mau tanya, ada yang tahu struktur teks LHO? Tidak? Coba sekarang kalian searching dulu teksnya, strukturnya. Kira-kira struktur teks LHO ada apa saja? Coba searching dulu. Menemukan? Ya, nah sekarang tugasnya kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Kira-kira struktur yang kalian dapatkan itu ada tidak dalam teks belalang anggrek? Coba silakan diskusikan terlebih dahulu. Diskusikan, kira-kira ada tidak? Sudah kalian diskusikan? Sudah ada bayangan ya? Nah, sekarang kalian dari hasil pengumpulan data kalian dari internet, coba kalian tentukan kira-kira mana yang termasuk paragraf 1 termasuk struktur apa, paragraf 2 termasuk struktur apa, ketiga struktur apa. Coba Ibu mau tanya dulu. Struktur teks observasi ada berapa? 3, betul. Ada apa saja pertama? Pernyataan umum atau? Definisi umum. Kedua? Deskripsi bagian. Ketiga? Deskripsi manfaat. Betul. Kira-kira definisi umum atau pernyataan umum itu apa? Ayo, siapa yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Ayo, silahkan. Bagian dari pembuka dari teks observasi. Betul. Definisi umum atau pernyataan umum adalah bagian pembuka ya. Di situ masih menjelaskan hal-hal yang umum. Berarti belum ke yang khususnya. Yang kedua, deskripsi bagian. Apa itu deskripsi bagian?
Mau menjawab? Silakan. Apa deskripsi bagian? Deskripsi bagian deskripsi yang menjelaskan tentang bagian-bagian dari suatu objek dan juga lebih menerangkan secara rinci. Secara rinci, betul. Di deskripsi bagian menjelaskan bagian-bagiannya, boleh ciri-ciri, macam-macam. Nah, itu berarti sudah ke yang khususnya, lebih khususnya menjelaskannya. Yang terakhir deskripsi manfaat. Apa itu deskripsi manfaat? Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Deskripsi manfaat adalah bagian laporan hasil observasi yang memperlihatkan bahwa tiap objek yang diamati pasti memiliki manfaat. Nah, betul. Jadi setiap objek yang kita amati pasti ada manfaatnya yang bisa kita rasakan. Nah, sekarang kalian proses data yang sudah kalian temukan. Tadi katanya paragraf pertama ada pernyataan umum, kedua deskripsi bagian, ketiga deskripsi manfaat. Sekarang kalian tentukan dalam teks belalang anggreknya mana yang termasuk pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Silakan kalian susun. Ayo. Bagaimana sudah? Coba ini judul di sini. Ini bagian apa? Paragraf pertama? Bagian pernyataan Umum. Ini paragraf kedua. Termasuk apa? Deskripsi bagian. Bagian. Paragraf 3? Sama. 4 sampai 5 ini. Berarti ini deskripsi manfaat. deskripsi manfaat. Nah, nanti kalian ini tempel di samping ya. Lalu kalian memakai panah nanti kira-kira ini tadi paragraf apa sampai ke bawah. Jangan lupa nanti dikasihkan alasannya kenapa misalkan paragraf 1 termasuk pernyataan umum. Terus yang ini kan 2 sampai 5. Jangan disatukan tapi satu-satu. Misalkan paragraf 2 kenapa termasuk deskripsi bagian, membahas tentang apa ini. Paragraf 3 kenapa termasuk deskripsi bagian, kan pasti setiap paragrafnya beda-beda topiknya ya. Jadi setiap paragraf dijabarkan membahas apa. Paragraf 2, paragraf 3 membahas apa, 4 dan 5. Paragraf 6 ini termasuk deskripsi manfaat. Nah, nanti alasannya kenapa termasuk deskripsi manfaat, ada tidak contohnya seperti itu ya. Nah, lanjutkan lagi. Judulnya tentang belalang anggrek. Ini paragraf 1 sudah ditemukan. Ini termasuk apa?
Masuk Definisi umum. Ini berarti deskripsi bagian. Ada di paragraf berapa saja? 2 sampai 5. 2, 3, 4, 5. Ya, ini terakhir deskripsi manfaat. Nah, nanti lanjutkan. Nanti kasih penjelasannya pakai panah. Ini termasuk paragraf 1 termasuk apa, struktur apa, sampai ke bawahnya. Jangan lupa kasih alasannya. Ya, kenapa misalkan paragraf 1 termasuk pernyataan umum, alasannya apa tadi. Lalu ini untuk yang 2, 3, 4, 5 masing-masing paragraf beri alasannya, jangan disatukan ya. Ini yang paragraf terakhir, paragraf 6 mengapa termasuk deskripsi manfaat, berikan alasannya kalau ada contohnya ya. Tok, lanjutkan lagi. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Sekarang nanti sama ibu yang diambil LKPD-nya. Nanti ibu tukarkan ke setiap kelompoknya. Kalian cek hasil kerja kelompok lain. Kira-kira sama atau tidak? Kalau misalkan sama, berarti satu persepsi. Kalau ada yang beda, kira-kira bagian mana yang bedanya? Ya. Coba mana LKPD-nya? Kelompok 1. Kelompok 2, coba kelompok 3 sini. LKPD-nya. Ini kelompok 4 ya. Sini. Sekarang ibu tukarkan. Ini kelompok 1. Ini kelompok 3, coba dianalisis hasil temannya. Ini kelompok 3, ini kelompok 4. Coba dibaca dulu hasil kerja kelompok lain. Dianalisis hasil kerja kelompok temannya. Sudah menganalisis pekerjaan kelompok lain? Sudah. Sekarang presentasikan hasil kerja kelompok kalian, lalu kira-kira bandingkan dengan hasil kerja punya kelompok lain. Siapa yang mau ke depan terlebih dahulu? Mangga, sok. Kak Payun. Silakan untuk kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok 4 dan hasil kerja kelompok berapa temannya? 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Padi Padilla, saya akan mempresentasikan belalang anggrek. Definisi belalang anggrek. Nomor 1, definisi umum. Belalang anggrek, definisi umum. Ada di paragraf berapa? Ada di paragraf 1. Lalu definisi bagian ada di paragraf 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4 saja? 2, 3, 4 saja. 2, 3, 4, 5. 2, 3 sampai 5. Lalu Paragraf bagian manfaat ada di paragraf 6. paragraf 6. Alasannya? Karena di paragraf 1 terdapat adalah Ada pengertian dari belalang anggrek. Cirinya ada kata apa? Adalah. Boleh. Merupakan. Lalu Di paragraf kedua berdefinisi bagian karena terdapat ciri khas belalang anggrek. menjelaskan tentang ciri khasnya. Lalu paragraf berikutnya? Paragraf ketiga menjelaskan jenis ukuran belalang anggrek. Jenis ukurannya. Dan di paragraf 4 cara berkembang biaknya belalang anggrek. Cara berkembang biak. Dan di Paragraf 5. Rantai makanan belalang anggrek. Rantai makanannya. Terakhir. Dan di paragraf 6 definisi manfaat karena belalang anggrek berguna untuk membasmi hama. Berguna untuk membasmi hama. Bagaimana hasil analisis kelompok 2 dari kelompok 2? Untuk penentuan paragrafnya sama? Cuma paragraf 2 yang tidak sama. Dan dari kelompok 3 bila ada salah kata mohon maaf dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tepuk tangan dulu. Hasil presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya, siapa yang mau ke depan? Ayo. Kelompok siapa? Kelompok 2? Silakan. Silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian dan hasil analisis kelompok temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di paragraf 1 apa? Di paragraf 1 terdapat pernyataan umum. Di paragraf 2 sampai 5 terdapat deskripsi bagian, dan di paragraf 6 terdapat deskripsi manfaat. Analisisnya? Analisisnya dari paragraf 1 karena termasuk definisi umum menjelaskan pengertian belalang anggrek. Ya, betul. Lalu? Dan deskripsi bagian karena menjelaskan ciri khas belalang, menjelaskan ukuran tubuh belalang, makanan belalang, dan cara berkembang biak. Ya. Dan deskripsi manfaat berguna bagi manusia untuk membasmi hama berupa serangga. Berarti ada manfaatnya ya. Coba hasil dari kelompok lain, analisisnya sama tidak? Tidak. Apanya yang beda? Dari deskripsi bagiannya. Deskripsi bagiannya bagaimana? Kalau yang kelompok lain dijabarkan satu-satu. Ya, dijabarkan satu-satu. Kalau kelompok? Jadi sekaligus. Oh, dirangkum dari keempat paragraf disatukan. Oh ya, tidak apa-apa. Terima kasih, silakan ditutup dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk penampilan kelompok 2. Selanjutnya, siapa lagi yang mau ke depan mempresentasikan hasil kerjanya? Ayo, silakan yang belum. Silakan kelompok 4. Sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya masing-masing dan menganalisis pekerjaan kelompok lain. Di sini dapat disimpulkan bahwa dalam menganalisis struktur teks belalang anggrek semuanya sama? Sama. Paragraf 1 itu apa? Pernyataan umum. Deskripsi bagian ada di paragraf berapa? 2-5. Paragraf 2 membahas bagian apa memangnya? Bagian tubuh. Bagian tubuh. Dilihat. Ayo, tentang apa paragraf 2? Ciri khas, betul. Paragraf 3 tentang apa? Ukuran tubuh. Paragraf 4? Berkembang biak. Paragraf 5? Rantai makanan. Untuk paragraf terakhir, paragraf 6 termasuk deskripsi manfaat. Apa manfaat dari belalang anggrek? Pembasmi hama. Ya, betul. Alhamdulillah ya, kalian sudah bisa menganalisis struktur dari teks belalang anggrek. Ya, ingat struktur teks LHO ada 3. Pertama, pernyataan umum. Deskripsi bagian Dan deskripsi manfaat. Alhamdulillah ya, sekarang kalian sudah mengetahui bagaimana cara menganalisis suatu teks. Jadi nanti jika kalian melihat ada teks observasi, kalian sudah tahu, oh
adanya pernyataan umum. Oh, bagian-bagiannya ada apa saja. Oh, manfaatnya ada apa ya. Nah, sekarang untuk minggu depan kalian masih belajar tentang teks LHO, tapi materinya tentang kaidah kebahasaan ya. Jangan lupa minggu depan bawa bukunya, buku catatannya, kita belajar tentang kaidah kebahasaan. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian karena waktunya sudah habis. Baca doa dulu. Silakan kepada Bapak KM untuk memimpin doa. Perhatian. Siap. Sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berarti dalam hati mulai. Doa selesai. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai bertemu minggu depan ya.